kalau kita filmmaker tentu tidak. Kalau kita pebisnis pasti melelahkan. Makanya Miles Films itu tidak pernah besar-besar amat, Mas Aplis. Kalau Mas Aplis main ke kantor kami sejak tahun 2008, sejak sukses dengan Laskar Pelangi sampai sekarang, sama aja. Kita nggak pernah punya gedung di Kuningan, kita nggak pernah punya kantor yang menjadi besar. Gitu. Kita selalu menjaga bahwa kita lahir sebagai filmmaker dan membuat film itu. Lagi-lagi kalau kita lihat sejarah, ya seperti apa yang dialami Pak Usmar. Filmnya ada yang struggling, tapi ada yang meledak. Cuma yang pasti kita tidak akan pernah lupa dari Pak Usmar, sebenarnya filmnya selalu punya gagasan. Apa yang dicapai dengan tadi Serat Riri selain berekspresi, kebetulan kan petualangan Sherina mencatat sejarah ya, pertama tahun 2000 itu muncul kemunculan memang box office ya, bahkan dengan manajemen yang ada merchandise segala macam, itu kan yang pertama ya dan kemudian sampai sekarang lah itu tercatat sebagai film, dan sekarang mau membuat yang keduanya. Tetapi kan bukan saja ingin membuat film yang laris, bahkan bukan saja ingin berekspresi, tetapi Riri melalui film itu kan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih luas gitu ya. Sebenarnya dari petualangan Sherina 2 nih. Sebenarnya kita mau bicara lebih mendalam tentang pentingnya isu-isu seperti konservasi gitu. Sekarang kan kita banyak bicara soal perubahan iklim. Kita bicara soal bagaimana hutan dan misalnya masyarakat adat, misalnya satwa endemik Indonesia yang langka itu menjadi bagian dari sebuah ekosistem hidup yang bukan hanya penting di sana, misalnya kalau kita bicara sekarang ini Sumatera, Kalimantan gitu, bukan hanya di situnya, tetapi bagaimana kita hidup di tempat seperti di kota besar seperti ini bisa mempengaruhi itu. Agak sulit dong bagaimana menuangkan gagasan-gagasan yang itu tapi di dalam kemasan film gitu, cerita bahkan ini film anak-anak gitu ya. Sebenarnya itu tantangan sih selalu, Mas Aplis. Tapi gini, saya tuh percaya sih, misalnya kita bicara Ada Apa Dengan Cinta aja. Di situ pesan tentang sastranya sebenarnya sangat kuat. Ya nggak sih? Walaupun sebenarnya kisahnya nih boy meet girl gitu. Petualangan Sherina, dia bicara soal isu tentang keterbukaan, bukan toleransi mungkin ya kesetiakawanan gitu. Bagaimana kita selalu harus tidak boleh punya penafsiran buruk terhadap orang gitu. Jadi dia para pendahulu kita terutama itu kan selalu mengajarkan itu ya di dalam semua aspek kesenian ya kalau kita bicara. Kalau bicara itu ya, saya kebetulan kan ngikutin film-filmnya Riri ya. Akhirnya ada risiko kadang-kadang filmnya Riri pasca film yang laris, kita pakai istilah laris saja lah supaya akhirnya karena terbebani oleh tadi semacam nilai-nilai yang itu gitu. Sehingga film-film Riri berikutnya pasca yang laris itu menjadi dalam, tapi kemudian menjadi tidak akrab dengan penonton. Apa itu dirasakan oleh Riri? Sebenarnya sih iya banget ya. Tapi begini, kalau kami itu melihatnya berbeda. Setiap film punya potensinya sendiri-sendiri. Jadi kalau seumpama ketika kita dulu bikin Petualangan Sherina, kenapa ada publikasi, kenapa ada merchandise? Karena dia punya potensi. Tapi ada film-film yang memang secara gagasan tidak bisa dipaksain punya potensi sebesar film yang lain. Jadi kita mengarahkannya misalnya ke kampus-kampus, misalnya menjadikannya bagian dari sebuah kampanye ya. Saya pernah bikin Sekolah Rimba, saya pernah mulai dari Eliana kayak begitu. Tapi habis itu bikin film Betul. Ya kan? Jadi tujuannya berbeda-beda gitu. Tujuannya ketika sebuah film kita mulai susun, kami mulai susun gitu, kami melihat ini bisa jadi film box office. Tapi kita akan bekerja. Tapi tidak semuanya berhasil juga. Tahu. Cuma gini, maksud saya, apa Riri nggak capek
ketika sudah menikmati yang film box office tadi sebutlah begitu ya, Tapi masih sangat, bahkan jumlahnya lebih banyak loh film-film Riri yang tadi ya, yang tidak sukses secara komersil. Secara komersil gampangnya gitu ya. Saya tadi mau ngomong yang idealis tapi nanti salah lagi kan. Ya. Apa nggak capek? Gitu. Di saat industri film kayak begini. Sebenarnya sih justru kalau kita filmmaker tentu tidak. Kalau kita pebisnis pasti melelahkan. Makanya Miles Films itu tidak pernah besar-besar amat, Mas Aklis. Kalau Mas Aklis main ke kantor kami sejak tahun 2008, sejak sukses dengan Laskar Pelangi sampai sekarang, sama aja. Kita nggak pernah punya gedung di Kuningan misalnya. Kita nggak pernah punya kantor yang menjadi besar gitu. Kita selalu menjaga bahwa kita lahir sebagai filmmaker dan membuat film itu. Lagi-lagi kalau kita lihat sejarah, ya seperti apa yang dialami Pak Usmar. Filmnya ada yang struggling, tapi ada yang meledak. Cuma yang pasti kita tidak akan pernah lupa dari Pak Usmar, sebenarnya filmnya selalu punya gagasan penting. Ya, karena beliau itu adalah seorang sastrawan, seorang wartawan, seorang revolusioner gitu. Nah itu kesadaran terhadap hal itu ya. Pak Misbah juga. Iya. Cuma gini. Ini kan gini, saya ngeliat kan Riri dengan Mira ya, seperti itu tadi lah yang dikatakan dengan kata gitu. Tapi tiba-tiba Anda disalib oleh pendatang-pendatang baru, ya sebutlah nggak baru tapi baru yang tiba-tiba tadi secara kantor aja Anda disalib. Secara keterkenalan, ya ekonomi jelas lah ya, popularitas disalib. Dan yang lebih kita prihatin adalah secara wacana bagaimana perfilman Indonesia tadi ya, wacana mengenai harusnya industri itu begini, harusnya film itu begini, harusnya filmmaker itu juga kalah bergaung oleh, karena ini tokoh-tokoh populer. Kalau saya nggak sama sekali merasa begitu. Nomor satu, saya yakin sejarah akan mencatat banyak pencatat yang baik. Jangan lupa kemarin ada 2 buku yang ditulis oleh penulis-penulis perempuan yang tangguh, yang melahirkan banyak bukan hanya konsep-konsep atau fakta-fakta, tapi semacam teori-teori baru tentang peranan perempuan, peranan regionalisme, peranan orang-orang yang tidak banyak dicatat di dalam perfilman Indonesia. Dan kita harus percaya fungsinya lembaga ini, misalnya. Fungsinya adanya yayasan keren namanya PPHU ini, fungsinya Direktorat Perfilman, fungsinya Dirjen Kebudayaan itu adalah mencatat hal-hal yang memang secara gagasan atau secara konteks itu punya manfaat yang lebih jauh. Dan sejujurnya bukannya saya tidak peduli, tapi saya merasa kami selalu punya energi yang muncul terus-menerus gitu. Kadang-kadang tidak harus besar, kadang-kadang hanya dari misalnya seorang mahasiswa yang datang untuk kembali menonton. Di Cinematheque kemarin misalnya datang anak skripsi. Cuma maksud saya gini, lebih luas dari itu adalah fungsi-fungsi tadi nyebut Direktorat Film, nyebut Cinematheque dan yang lain-lain. Ini kan tiba-tiba wacananya atau diskursus yang dimunculkan yang akhirnya terimplementasi pada kebijaksanaannya adalah tidak seperti tadi yang diharapkan Riri. Bagaimana film itu supaya seperti yang diperjuangkan Usman Ismail kan gitu kira-kira. Film itu seperti yang diperjuangkan Misbah. Kalau Riri kan masih itu, sehingga meskipun ikhlas ya, bagi saya nggak merasa capek meskipun disalib gitu ya. Nah, tetapi Anda melihat nggak sekarang itu ada satu suasana diskursus di perfilman yang itu tadi fungsi-fungsi itu berubah paradigma, dan perubahan ini adalah lebih mengacu kepada wacana industri. Maka pembicaraan film hari ini, film sukses itu ya yang laku di pasar, hebat itu yang mampu go public kan gitu. Film dikritisi itu adalah karena dia box office dan sebagainya. Nah ini kan melemahkan wacana-wacana yang diharapkan Riri. Sebenarnya itu adalah sebuah realitas. Itu adalah bagian dari dinamika zaman yang pada saatnya kita akan menjadi bagian dengan menciptakan, istilahnya nih ya, saya ketemu dengan seorang teman yang memproduksi sepatu dari Bandung, yang lagi-lagi dia bilang, wah gue kalau mau bersaing sama Nike sama Adidas ngapain?
gue datang menyentuh komunitas gue yang hardcore dan memproduksi 5.000 pasang aja. Ngapain kita produksi jutaan yang dibikin di Cina dengan merek Indonesia terus dibawa lagi ke sini dijual? Percuma. Mungkin kebudayaan sekarang itu bergeraknya itu harus seperti itu. Jadi kita tidak harus selalu menjadi bagian dari wacana besar. Kita tidak harus menang besar. Kita menangnya kecil tapi konsisten. Gitu.